Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik. Karena Badan Pusat Statistik melaporkan pada 2023 terdapat 9,9 juta penduduk usia muda rentan 15 sampai 24 tahun tanpa kegiatan atau Youth Not in Education, Employment and Training atau NEET di Indonesia. Kebanyakan dari mereka adalah Gen Z yang harusnya tengah di masa produktif. Gen Z merupakan generasi yang lahir pada 1997 hingga 2012. Mereka sekarang berusia 12 sampai 27 tahun. Persentase penduduk usia produktif tadi 15 sampai 24 tahun yang berstatus NEET atau tidak berkegiatan di Indonesia mencapai 22,25% dari total penduduk usia muda 15 sampai 24 tahun secara nasional. BPS mendefinisikan NEET atau tadi tidak berkegiatan sebagai penduduk usia 15 sampai 24 tahun yang berada di luar sistem pendidikan, tidak sedang bekerja dan tidak sedang berpartisipasi dalam pelatihan. Hal ini mengindikasikan adanya tenaga kerja potensial yang tidak terberdayakan. Saudara yang dirahmati Allah, tingginya jumlah pemuda yang menganggur merupakan hal yang berbahaya bagi perekonomian, bahkan bisa menjadi bom waktu secara demografi pada masa depan. Seharusnya para pemuda tersebut merupakan orang yang produktif sehingga bisa menanggung kalangan tua yang sudah tidak produktif. Namun nyatanya para pemuda banyak yang nganggur yang justru menjadi beban bagi perekonomian. Menariknya, para pemuda yang nganggur ini bukanlah orang-orang yang rendah tingkat pendidikannya. Mereka telah menempuh pendidikan formal selama 12 tahun dari SD sampai SMK atau SMA. Di SMK mereka telah diajari untuk siap bekerja dengan skill tertentu seperti desain grafis, rekayasa perangkat lunak, keperawatan, akuntansi, administrasi perkantoran, tata boga, tata busana, tata rias, pelayaran, farmasi, dan sebagainya. Namun faktanya, selepas sekolah, para lulusan SMK ini banyak yang menganggur. Ini tentunya bertentangan dengan tujuan SMK, yaitu menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap untuk ditempatkan di dunia kerja. Nyatanya lagi, terdapat gap yang lebar antara SMK dan industri. Tidak salah jika menyebut negara terbukti gagal menyiapkan para siswa menjadi orang yang mumpuni di bidangnya. Saat ini mayoritas kurikulum pendidikan vokasi belum dapat mengejar kecepatan industri, sehingga banyak lulusan SMK yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri. Dunia pendidikan jalannya ke arah tertentu, industri sudah berjalan ke arah yang berbeda. Hal ini menjadi persoalan besar saat ini. Pemerintah berusaha membuat jembatan untuk mengatasi gap tersebut dengan membuat program link and match yang menghubungkan antara industri dan sekolah vokasi. Namun, upaya pemerintah ini ibarat pungguk merindukan bulan alias jauh dari realisasi. Bahkan pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia Aloysius Uwiono mengatakan bahwa sampai kapanpun link and match antara dunia pendidikan dan industri tidak beriringan. Saudara yang dirahmati Allah, kata kunci dalam persoalan ini adalah lapangan pekerjaan. Pemerintah dalam sistem kapitalisme berposisi sebagai makelar yang hanya menghubungkan antara penyedia SDM yaitu dunia pendidikan dengan penyedia lapangan kerja yaitu industri. Sedangkan pemerintah berlepas tangan dari penyediaan lapangan kerja. Sedangkan industri punya agenda sendiri yang terlepas dari agenda dunia pendidikan. Dengan kondisi demikian,
selamanya kedua belah pihak ini tidak akan bisa sejalan. Bagaimana menurut Anda? Tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.